Hey guys, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Day Shift. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung ke videonya. Pria ini terjebak di balik jeruji besi di bawah terik matahari. Kemudian seorang wanita muncul di hadapannya. Dia mengulurkan tangannya di bawah terik matahari, dengan cepat tangannya terbakar. Ternyata keduanya adalah vampir. Dan pria ini dihukum karena suatu alasan. Malam tiba. Wanita ini kembali ke rumahnya. Ketika membuka pintu, ia menemukan ibunya terbunuh secara tragis. Ia pun meneteskan air mata hitam. Asisten memeriksa ruangan, dan menemukan sepotong kaca dengan darah di atasnya. Wanita itu menjilatnya dengan santuy, dan mengetahui bahwa pembunuhnya adalah orang dekat. Di sisi lain, seorang pria negro ini menjadi pembersih kolam. Tapi itu hanya sebuah kedok. Di balik alat pembersih yang dia bawa, dia menyimpan senjata untuk membunuh vampir. Mengambil taring vampir adalah kesukaannya, karena memiliki nilai jual tinggi. Ketika sampai di rumah, istrinya mengeluh soal biaya sekolah anaknya yang menunggak. Jika dalam seminggu tidak dilunasi, maka putrinya akan dikeluarkan. Akhirnya dia mengendarai Lamborghini-nya dan pergi ke sebuah kios. Mungkin tempat ini terlihat biasa. Tapi di basement, item apapun diperdagangkan. Bud memberikan gigi vampir ke pemilik toko. Tapi pemilik toko dengan berbagai alasan menawarnya sangat rendah. Karena Bud sangat membutuhkan uang, dia pun menggadaikan alat peraknya. Tapi pemilik toko tidak tahu alat apa ini. Akhirnya Bud menyerahkan barang berharganya. Tapi pemilik toko sangat serakah, dia merasa Bud masih memiliki barang berharga. Tak disangka toko ini tiba-tiba diserang oleh orang asing. Pemilik toko berniat mengambil pistol di laci. Tapi seseorang dengan cepat datang di belakangnya, lalu menusuk tangannya. Bos tahu bahwa dia adalah vampir, yang membuatnya heran, kenapa vampir bisa berkeliaran di siang hari. Wanita vampir ini menemukan banyak gigi vampir di laci. Kemudian dia mengendusnya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tapi bos tidak mau mengatakannya. Di sisi lain, Bud yang membutuhkan uang, menemui kawan lamanya. Untuk menempatkannya kembali di asosiasi Hunter. Tapi direktur tidak senang dengan ketidakdisiplinannya, sehingga enggan mempertahankannya. Jika ia tetap menginginkan pekerjaan ini, ia hanya dibayar rendah. Dan harus diawasi oleh staf kantor. Sebelum menjalankan misi, Bud menyiapkan amunisinya. Bud menjelaskan bahwa peluru kayu dapat menembus hati. Tapi jika kau membawa bawang putih, itu lebih efektif. Keesokannya, debut pertama mereka sebagai tim dimulai. Duke memperingatkan Chase untuk tetap di mobil, apapun yang terjadi. Kemudian Bud masuk ke tempat terbengkalai. Yang mana ini menjadi tempat favorit vampir. Bagi Bud mereka semua adalah cuan. Satu tembakan satu vampir melayang. Tapi ketika Bud akan mengambil taring mereka, tiba-tiba vampir baru muncul. Sedangkan Chase masih duduk santuy di mobil. Direktur menelponnya agar mengawasi Bud dengan ketat. Jika ada yang aneh segera melapor padanya. Akhirnya Chase masuk dan melihat perkelahian Bud dengan vampir. Chase berniat membantu, tapi dia sangat ketakutan. Akhirnya Bud meraih shotgunnya, dan menembak vampir dengan satu tangan. Kemudian mengarahkan shotgunnya ke Chase. Chase sangat ketakutan, padahal Bud membidik vampir yang ada di belakangnya. Dari hunting kali ini, Bud mendapat banyak taring vampir. Tapi di sisi lain Chase merasa sangat malu. Kemudian Bud ingin menjual taring vampirnya di toko terdekat. Baru saja masuk mereka menyaksikan hal yang mengerikan.
Di basement pemilik toko tergeletak tak sadarkan diri. Apalagi di atas meja terdapat kata intimidasi, yang dirangkai menggunakan taring vampir. Kemudian Bat mengambil pistol di laci dan berencana untuk pergi. Tapi Cech berpikir itu melanggar aturan asosiasi. Seharusnya dia melapor ke Departemen Hunter, bahwa telah terjadi penyerangan. Bat berkata, tidak ada waktu untuk itu. Jika aku tidak mengumpulkan uang hari ini, putriku akan dikeluarkan dari sekolah. Keesokannya, Bat bekerja sama dengan pemburu vampir bersaudara ini. Mereka menyergap vampir yang sedang mabar. Setelah mengatasi dua vampir itu, vampir agresif muncul. Tapi Bat dengan santuy menembaknya. Setelah itu mereka berpencar untuk mencari vampir di setiap ruangan. Tiba-tiba Bat menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bat berkata bahwa ini adalah barak vampir. Sekarang orang-orang ini seperti mengganggu sarang lebah. Vampir muncul dari mana-mana, ini menjadi pertempuran antara pemburu dan vampir. Dia mengingatkan rekannya agar selalu konsentrasi. Ketika akan bersender di tembok, tangan vampir menjebol tembok dan menariknya. Si pemula ingin membantunya, tapi vampir tangguh lainnya menghadang. Sedangkan pemburu bersaudara ini masih bertarung di dapur. Di gudang atas Bat menghadapi dua vampir sekaligus. Setelah itu dia membantu pemula menembaki vampir. Di sisi lain dua bersaudara bekerja sama dengan baik. Ketika mereka kehabisan amunisi, mereka segera gunakan senjata lain. Dan melemparkan bom gas rasa bawang putih. Seketika itu kemampuan vampir melemah. Tapi si noob ini masih diserang vampir. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk minta lontong. Untungnya ada pemburu bersaudara yang menolongnya. Setelah semua rata, mereka tak lupa untuk menertawakan si noob ini. Tapi sekarang ada vampir yang berlari di tengah mereka. Kemudian Bat dengan santuy menembaknya. Ketika Bat melihat jam, ternyata anaknya akan pulang. Dia pun segera menjemputnya. Ternyata anaknya sedang mengadakan pesta ulang tahun. Pada saat itu dia menerima telepon dari wanita aneh. Wanita itu berpesan untuk menjaga anaknya. Di waktu yang sama orang aneh lewat di depannya. Bat mengerti maksud mereka, dan segera membawa anaknya pergi. Oke guys, sekian dulu video kali ini, untuk kelanjutannya, tunggu di part 2 ya guys ya. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.